Amin. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Tidak ada cara lain untuk merubah karakter bangsa Israel, kecuali saudara melalui padang gurun. Saya ulangi kalimat ini. Tidak ada cara lain untuk merubah bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, kecuali melalui padang gurun, saudara. Padahal dengan mudahnya Tuhan mendatangkan 10 tulah, membuat bangsa Mesir mengalami ketakutan. Dengan sekejap mata Allah membelah laut Teberau, menyelamatkan mereka, meluputkan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Tetapi saudara, untuk merubah karakter bangsa ini, Allah membutuhkan 40 tahun lamanya di padang gurun. Luar biasa, saudara. Padahal dengan mudahnya, dengan sekejap mata Allah melakukan mujizat. Tapi untuk merubah karakter bangsa ini 40 tahun lamanya. Itu pun saudara tidak mumpung berubah. Karena bangsa ini pada akhirnya tidak lama tinggal di tanah yang berlimpah susu dan madu. Semua tokoh-tokoh perjanjian lama, saudara, rata-rata dibentuk Tuhan dalam kesukaran dan penderitaan. Tidak ada yang tidak dibentuk dengan kesukaran dan penderitaan. Ternyata merubah karakter itu bukanlah hal yang sulit, tapi sangat sulit. Siapa yang tidak dibentuk, tidak mengalami kesukaran dan penderitaan? Rata-rata tokoh perjanjian lama yang mengasihi Tuhan itu digarap Tuhan habis-habisan, saudara. Ternyata penderitaan dan kesukaran itu sebenarnya baik bagi orang yang mengasihi Bapa, orang yang mengasihi Tuhan. Padahal sekejap mata Allah bisa lakukan mujizat. Tapi merubah karakter manusia tidaklah mudah. Abraham juga, saudara. Bagaimana Allah merubah karakter dari tradisi atau budaya ketika Abraham ada di Ur Kasdim, pusat penyembahan berhala. Bagaimana dia mau dirancang Tuhan untuk bisa bermartabat sebagai bangsawan surgawi. Allah mengizinkan penderitaan, kesukaran. Padahal apa sulitnya bagi Tuhan untuk memuluskan perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dengan sekejap mata Allah membinasakan bangsa-bangsa asing. Allah langsung menunjukkan peta perjalanan mereka. Tapi ternyata tidak. 40
40 tahun lamanya itu adalah masa di mana Tuhan membentuk karakter mereka. Mengikis sebagai bangsa budak yang sudah 430 tahun lebih diperbudak di tanah Mesir. Tidak cukup merubah mereka hanya dengan waktu 1 tahun, tapi butuh 40 tahun. Abraham bagaimana dirubah oleh Tuhan dengan berbagai kesulitan, mengalami kelaparan, kesulitan mendapatkan anak setelah itu diperintahkan Tuhan bawa di atas gunung Moria, di Bukit Moria, sembelih dia situ di tempat itu. Abraham menjadi bangsa nomaden. Siapa lagi Musa? Musa digiring Tuhan masuk ke padang gurun, menjadi gembala kambing domba Yitro. Puluhan tahun, saudara. Yusuf lagi masuk dalam arena penderitaan, dimasukkan ke dalam sumur, digiring ke tanah Mesir untuk dijual menjadi budak, masuk ke dalam penjara, dan banyak penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Itu bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, saudara. Daud lagi, saudara. Tidak ada yang tidak menderita, saudara. Tapi semua itu adalah baik, karena Allah menguji batin manusia. Saya pun kadang-kadang tidak mengerti dan memahami. Menurut kita, saudara, sudah baik yang kita lakukan di pemandangan Allah. Tapi belum tentu menurut Tuhan. Kita bisa berkata, Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya sudah melayani ini, saya sudah berkorban ini. Aku sudah hidup suci, aku hidup kudus, kenapa aku mengalami hal-hal ini? Allah mengizinkan penderitaan-penderitaan untuk kita alami. Sebab ada karakter-karakter yang sebenarnya belum selesai, yang itu kita tidak bisa pahami dengan hikmat nalar kita, saudara. Tapi Tuhan yang Maha Tahu. Jangankan kita, Ayub yang mendapatkan pengakuan dari Allah Elohim, Yahweh, berkata kepada iblis, apakah engkau tidak melihat hambaku Ayub yang begitu saleh, begitu taat. Tidak ada orang seperti Ayub. Tapi Anda lihat, ternyata masih ada sisi-sisi gelap yang Tuhan harus selesaikan di dalam diri Ayub. Dia mendatangkan Tuhan izinkan berbagai masalah untuk memurnikan karakternya, manusia batinianya. Kalau kita membaca keseluruhan Mazmur 73, sampai pemazmur itu menjadi dungu. Dia di dekat Tuhan. Dia tidak mengerti, kenapa aku sudah melakukan yang terbaik. Sia-siakah Tuhan aku menjaga tanganku tidak kotor, tanganku bersih. Ya saudara, kita tidak tahu cara Allah membentuk kita, saudara. Kalau kekristenan di abad mula-mula, memang jelas-jelas Allah mengizinkan aniaya besar. Pedang Roma menjadi ancaman. Orang-orang Yahudi sendiri memusuhi
pengikut-pengikut Kristus. Mereka hidup menderita, ada yang dibakar hidup-hidup. Cukup bagi mereka untuk menguji bahwa mereka mengasihi Tuhan. Yang menjadi masalah sekarang adalah kita yang hidup di zaman akhir ini. Tidak ada lagi aniaya seperti yang dialami oleh orang Kristen di abad mula-mula. Tidak seperti Daniel lagi yang harus dibuang ke dalam gua singa. Tidak seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang harus dilemparkan ke dalam api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tidak seperti Nabi Yesaya lagi yang digergaji. Jadi kita saudara tidak tahu metode apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tidak tahu saudara. Dan saya juga tidak memahami akan hal ini. Makanya setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah baik bagi kita. Kadang kita sudah berkata, saya sudah jaga kesehatan, saya sudah jaga pola makan yang baik, kenapa aku sakit? Saya menghindari makan daging, kenapa aku kena stroke? Kenapa aku kena serangan jantung? Kita tidak pahami saudara, tidak mengerti. Saya sudah rajin mempersembahkan apa yang kumiliki. Kenapa aku bangkrut, aku mengalami kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Kita tidak tahu saudaraku. 1 Korintus pasal 3 ayat 18-19. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikan. Wah, ini memang tidak mudah saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Allah tidak bisa merubah kita tanpa peristiwa. Setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu ada tangan Tuhan di dalamnya untuk membentuk karakter kita. Kadang kita menggunakan nalar kita, menggunakan metode kita. Jangan saudara. Itu sebabnya kita harus benar-benar berserah penuh kepada Tuhan. Setiap kali peristiwa terjadi dalam hidup kita, baik itu yang menyakiti kita, melukai kita, merugikan kita, mempermalukan kita, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, untuk apa aku mengalami seperti ini? Bagian mana yang aku harus perbaiki lagi? Kita tidak boleh menyalahkan orang di sekitar kita, apalagi menyalahkan Tuhan. Hanya itu cara Allah memperbaiki karakter kita. Kelihatan itu simple, tapi bagi kita itu sangat penting. Orang dunia tidak memahami ini, tapi bagi kita orang yang mengasihi Tuhan, itu adalah berkat bagi kita. Bagi orang dunia itu sial, kutuk dan lain sebagainya. Tapi bagi kita itu adalah berkat. Di mana Allah membentuk karakter kita untuk menjadi sempurna dan menjadi serupa dengan Yesus. Ayo terus maju ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang menyakitkan dan membuat kita seperti tidak berdaya. Ada tangan Tuhan yang merendah membentuk manusia batinnya menjadi sempurna seperti yang dikehendaki oleh Allah. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.